minasyaitonir rajim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna wa ayyidna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ayyidna bi ruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata bid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran tafsir surat Al-Isra. Hari ini kita memasuki ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadaina, dan kami telah menetapkan. Ada yang mengartikan hakamna, menetapkan. Ya, nanti kita lihat tafsirnya. Wa qadaina, dan kami Allah telah menetapkan ila kepada Bani Israel, yakni anak turunnya Israel, anak turunnya Nabi Yakub alaihi salam. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Dan kami sudah menetapkan kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab itu. Ada yang mengatakan dalam Taurat, ada yang mengatakan di kitab Lauhul Mahfuz. La tufsidunna, sungguh benar-benar kalian akan berbuat kerusakan fil ardi, di bumi ini, marrataini, 2 kali. Wala ta'lunna, dan sungguh benar-benar kalian akan merasa tinggi, merasa sombong dengan uluan, dengan ketinggian atau kesombongan kabiron yang besar. Ini ayat ini oleh Kementerian Agama diterjemahkan sebagai berikut. Di halaman berapa Pak di sana Pak? Hah? 282. Ini terjemah dari Kementerian Agama. Wa qadaina, dan kami tetapkan, tuh. Wa qadaina ila bani Israel, terhadap Bani Israel, fil kitabi, di dalam kitab itu. Ya. Terus la tufsidunna fil ardi, kamu atau kalian pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini, marrataini, 2 kali. Wala ta'lunna, dan pasti kamu akan menyombongkan diri, uluwan kabiran, dengan kesombongan yang besar.
Itu terjemahnya. Lah terus maksudnya bagaimana ini ayat ini? Allah kok bilang begitu, Allah kok berfirman seperti itu, maksudnya bagaimana? Nah, pernyataan ayat Allah ini, pernyataan Allah dalam ayat ini hanya bisa dipahami kalau kita mengetahui tafsirnya atau penjelasannya. Yang pertama, saudara-saudara, saya ajak melihat tafsir ayat ini dari kitab Mafatihul Ghaib yang disusun oleh Imam Fakhrur Razi, ya. Bukan Jenderal Fakhrur Razi, tapi Imam Fakhrur Razi. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Itu bunyinya begitu. Dan kami Allah telah menetapkan kepada bani Israil dalam kitab itu. Jadi diterangkan sini makna wa qadaina. Qadaina kami tetapkan itu ada yang mengartikannya maksudnya yaitu kata Imam Fakhrur Razi, a'lamnahum, kami sudah memberitahukan kepada mereka. Jadi waqadainya bisa diartikan dan kami telah memberitahukan kepada mereka, ya, kami telah memberitahukan ila bani Israil, kepada bani Israil. Nih a'lamnahum, kami telah memberitahukan kepada mereka. Sama juga dengan wa akhbarnahum, dan kami telah beritakan kepada mereka. Kami telah beritakan kepada bani Israil bidzalika, dengan berita itu. Ya, atau dia mengartikan wa qadaina, dan kami telah mewahyukan, ya, ila bani Israil, ya ini ilaihim, kepada bani Israil di dalam kitab, ya ini kitab Taurat. Ya, kenapa ada banyak arti? Ya memang begitu, itu artinya bisa banyak. Wa qadaina kadang-kadang diartikan menetapkan, kadang-kadang diartikan memutuskan, kadang-kadang diartikan mewahyukan, kadang-kadang diartikan memberitahukan atau mengabarkan. Kok bisa begitu? Ya bisa aja, itu bahasa Arab, Pak, bukan hak kita orang Indonesia tuh untuk protes. Ini loh, li'anna, karena makna qadaina, makna atau arti qadaina itu bisa auhaina, kami wahyukan, ila bani Israil ilaihim, kepada mereka. Kaja, begitulah kata Imam Fakhrur Razi ini. Apa yang dikabarkan oleh Allah dalam kitab Taurat tentang Bani Israel, tentang orang-orang Israel sekarang ini, keturunannya yang ada di Israel? Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW bahwa wahai Muhammad, kami sudah memberitahukan, kami sudah kabarkan, kami sudah mewahyukan, dan kami sudah menetapkan kepada Bani Israel. Apa ketetapan Allah? La tufsidunna, sungguh benar-benar kalian akan berbuat kerusakan. Fasada itu yafsidu, itu berbuat kerusakan, ngaco, berbuat kekacauan. Yang dimaksud dengan berbuat kerusakan dalam kitab-kitab tafsir seringkali diartikan yuridu, yang dimaksud berbuat kerusakan adalah al-ma'asi, berbuat kemaksiatan. Jadi kata-kata merusak di muka bumi itu dalam Al-Quran sering ada banyak ayat itu maksudnya berbuat kemaksiatan. Jadi kalau ada orang berbuat kemaksiatan, itu dia sudah bikin rusak di muka bumi ini. Allah melarang manusia berbohong misalnya. Dia berbohong, gara-gara berbohong ini rusak. Apa yang rusak? Ya apa yang ada di muka bumi ini yang dilakukan oleh orang yang bohong itu tadi. Tuh. Kebohongan itu kerusakan di muka bumi. Kemaksiatan yang lain juga selain kebohongan, apalagi mencuri, korupsi. Kalau sekarang korupsi itu membuat kerusakan di muka bumi. Ini ayatnya yang seperti ini nih, Pak, ada di surat Al-Baqarah di awal Al-Quran. Saya ingatkan sampean ke surat Al-Baqarah yang sudah lama sekali kita pelajari ini ayat, ini surat ini sampai habis nih kita sudah pelajari ini. Ya Allah kan bilang dalam Al-Quran ini. Di ayat ini ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah Alkitab, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya.
hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Allah menjelaskan di belakangnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, mereka percaya bil ghaibi, kepada segala yang ghaib. Ya, segala yang orang beriman itu percaya bahwa ada sesuatu yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata, ada sesuatu yang jelas, tampak, bisa dilihat oleh panca indera. Yang dimaksud dengan yang gaib ini tafsirnya banyak. Ya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah itu gaib, enggak kelihatan, tapi orang beriman percaya bahwa Allah itu ada. Malaikat itu gaib, ya. Walaupun manusia nggak bisa melihat malaikat, tapi mereka percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Kemudian apalagi? Ya, surga itu gaib, neraka itu gaib, tapi orang beriman percaya bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Kemudian hisab, perhitungan amal itu gaib, ya. Tapi orang beriman percaya bahwa hisab itu ada. Apalagi? Al-Quran itu gaib, ya. Kitab-kitab suci Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, termasuk Al-Quran itu gaib, nggak kelihatan. Yang kita lihat ini kan tulisannya, mushaf, lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Quran. Ayat Al-Qurannya itu sendiri gaib, nggak kelihatan. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu percaya kepada segala yang gaib, itu yang pertama. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Jadi orang bertakwa mesti harus menegakkan salat, harus melaksanakan salat 5 waktu minimal. Kalau ada orang mengaku muslim, mengaku beriman tapi tidak sholat, itu bukan orang yang beriman itu. Kalau ada orang muslim tidak melakukan sholat, melaksanakan sholat 5 waktu, itu bukan orang yang bertakwa, bukan. Padahal yang bisa masuk surga itu hanya orang yang bertakwa saja. Kalau kita tidak bertakwa, kita tidak akan masuk surga juga, sama dengan orang lain, sama. Jadi wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari apa yang kami telah berikan kepada mereka, sebagian dari apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu selalu infak, selalu menginfakkan. Menginfakkan mimma razaqna, sebagian dari apa yang kami berikan. Nah, ini dalilnya infak. Ini yang lain mengatakan yunfiqun, ini mengeluarkan zakat. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menegakkan sholat dan membayar zakat. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Ya, kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, dan beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelummu, yaitu kitab Zabur, Taurat dan Injil, wabil akhirati, dan kepada akhirat, hum mereka yuqinun, mereka yakin. Jadi orang yang bertakwa itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, adalah orang yang yakin kepada akhirat. Walaupun akhirat itu sekarang ini gaib, enggak kelihatan dari pandangan mata manusia. Tapi orang beriman percaya pada akhirat, ada akhirat itu. Oleh karena orang beriman itu percaya kepada akhirat, makanya mereka tidak berani berbuat sembarangan. Saya belum mendengarkan ceramahnya Agim itu. Saya belum dengar, cuma dapat notifikasinya, belum saya buka. Agim nggak tahu bilang apa itu. Cuma judulnya perkara ijazah saja kok ruwet sekali. Makan waktu berbulan-bulan. Kenapa sih? Baru masalah ijazah saja sudah bikin heboh satu tanah air ini. Ya. Kan itu perkara sepele itu. Tinggal tunjukkan saja, ini loh ijazahku, selesai udah. Itu Agim bilang itu, enggak tahu bilang apa lagi beliau. Katanya beliau mengatakan dalam judulnya ya,
Lah kalau masalah ijazah saja di dunia ini seperti ini repotnya mengurus masalah ijazah, apalagi di akhirat nanti. Wow, lebih ruwet lagi Pak, Bu, itu. Makanya orang yang berbohong itu orang yang tidak yakin kepada akhirat. Orang yang berani berbohong, berani mencuri, berani korupsi, berani menipu orang, berani mendolimi orang, walaupun tidak ada yang lihat, tidak ada saksi mata. Berani korupsi walaupun sudah dirusak bukti korupsinya. Allah tahu kok. Dan orang yang beriman tidak akan mungkin melakukan seperti itu. Kalau dia bertakwa, orang yang bertakwa nggak mungkin mau mencuri, nggak mungkin. Kalau ada orang yang bertakwa mencuri, di saat dia mencuri itu dia bukan orang yang bertakwa. Kalau ada orang beriman mencuri, di saat dia mencuri itu dia bukan orang yang beriman. Kata Nabi Muhammad SAW, imannya terbang waktu dia mencuri, hilang. Nah itu ciri-ciri orang yang bertakwa ini. Ulaika itulah mereka wahai Muhammad ala hudan, orang-orang yang berada di atas petunjuk min rabbihim dari Allah Tuhan mereka, wa ulaika dan itulah mereka humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung, yang menang di akhirat nanti. Di dunianya kalah tapi di akhirat menang. Ini 5 ayat surat Al-Baqarah ini, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah ini berbicara tentang orang yang beriman. 2 ayat di belakangnya, ayat 6 dan ayat ini berbicara tentang orang kafir. Allah memberi definisi, takrif orang kafir itu orang kayak apa sih? Allah kasih tahu ini. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sawaun alaihim, orang-orang yang sama saja keadaan mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka wahai Muhammad? Amlam tunzirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tetap tidak mau beriman. Jadi ciri orang yang kafir itu orang yang dikasih peringatan, dikasih tahu, dikandani, diomongi, apalagi dinasihati, dengan tidak dinasihati itu sama saja. Tetap aja kelakuannya begitu itu. Awas loh, jangan-jangan kita masih termasuk orang seperti ini loh. Disampaikan, Mas, Pak, nggak boleh begitu itu, dilarang sama Allah. Biarin aja, ngurusin saya ngapain? Maunya saya begini kok. Oh ya sudah, pokoknya saya sudah kasih kartu loh ya. Tuh. Ya, jadi orang yang kafir itu dikasih peringatan dan tidak dikasih peringatan sama saja, tidak berubah. Itu satu. Yang berikutnya, khatamal. Kenapa ada orang atau manusia bisa seperti itu? Sebabnya adalah ini. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menyegel atas hati mereka. Hati mereka sudah ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima peringatan. Wa ala samihim, dan pada pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka. Hisyawah, ada tutupnya, ada tutupan yang menutupi mata dan telinga mereka. Jadi nggak bisa mendengar kebenaran, nggak bisa ngomong kebenaran. Walahum, dan untuk mereka yang seperti itu, kata Allah, azabun azim, ada azab yang besar. Tapi azabun azimnya bukan di dunia, nanti di akhirat. Makanya banyak orang dikasih tahu tetap ngeyel apa? Karena belum kena azab, dia belum melihat azab. Nanti kalau sudah melihat azab, di surat Al-Baqarah nanti diterangkan, manusia sudah melihat azab baru dia mau beriman. Udah terlambat, ya. Nah terus ini ada lagi nih ayat ini ya. Nah ini di ayat yang ke-10 11 yang ke-11 ya. Tapi saya lanjutkan dulu ayat yang ke-8. Ini ayat yang ke-8 sampai 20, ayat ke-8 sampai 19, 13 ayat itu bicara tentang orang munafik. Orang munafik itu orang yang kayak apa sih? Orang munafik itu orang Islam, bukan orang kafir, bukan. Orang Islam, tapi dia tidak yakin kepada Islam, tapi dia menentang Islam itu sendiri. Dia mengingkari ajaran Islam sendiri. Itu orang munafik. Dan saudara tahu tempatnya orang munafik di mana? Di akhirat nanti. Allah yang bilang sendiri,
Fiddarkil asfali minan nar, tempatnya di dasar neraka yang paling bawah. Kalau guru saya bilang dadi intipin neraka, bahasa Jawa itu. Intip itu bahasa sini apa Pak ya? Kerak ya. Mereka itu seolah-olah seperti keraknya neraka. Jadi neraka itu kan ada 7 tingkat. Kalau surga ada 100 tingkat, neraka ada 7 tingkat. Tingkatan yang paling bawah itu yang paling keras siksaannya. Lah orang munafik ini di dasarnya. A'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min syarri dzalik. Terus Allah bilang, wa minan nas, dan diantara manusia mayyaqulu, ada yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa mahum, kata Allah, dan padahal tidaklah mereka bimu'minin, orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, di antara manusia ini Muhammad, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami percaya kepada Allah, kami beriman percaya kepada hari akhir. Tapi Allah bilang itu bukan orang beriman Muhammad. Mereka itu bukan orang beriman. Loh, kenapa kok ada manusia merasa dirinya beriman, tapi Allah bilang itu bukan orang yang beriman? Nah, kalau sudah dibilang oleh Allah bukan orang beriman, kita mau apa? Mau protes? Gak bisa, saudara. Protes sama Allah gak bisa. Protes sama Pak Presiden masih bisa. Protes sama Pak Menteri masih bisa. Protes sama Pak Polisi masih bisa. Tapi protes kepada Allah gak bisa sampean. Allah itu maha kuasa kok diprotes. Allah itu fa'alul lima yurid. Dia berbuat apa yang dia kehendaki kok. Dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah kok. Tuh. Ini sebabnya adalah adanya manusia yang mengaku beriman tapi oleh Allah dianggap tidak beriman, dinyatakan sebagai orang yang tidak beriman. Sebabnya adalah ada beberapa hal yang mereka lakukan. Mulai dari ayat yang ke-9. Yukhadi'unallaha, mereka itu orang-orang yang menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, dan padahal tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali terhadap diri-diri mereka. Wa ma yash'urun, wa ma yash'urun, padahal dan tidaklah mereka menyadari. Mereka menipu Allah itu maksudnya mereka bilang kepada manusia mereka beriman, tapi sebetulnya mereka tidak beriman kepada Allah. Allah tahu kok orang beriman apa tidak itu tahu. Ya. Walaupun dia ngomong pakai hatinya, pakai mulutnya, saya beriman kepada saya, ini orang beriman loh. Tapi Allah bilang bukan, orang beriman modelnya nggak kayak kamu itu. Ya, menipu Allah. Dan mereka menipu orang-orang yang beriman. Di hadapan orang-orang beriman menyatakan kami beriman, di hadapan orang kafir bilangnya lain lagi. Tuh, itu orang munafik kayak begitu. Dua muka, bermuka dua. Itu orang munafik. Nah, terus tapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu sudah menipu diri sendiri. Orang tidak bisa menipu Allah. Sebenarnya dia bukan menipu Allah, tapi menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari atau tidak merasa. Lalu Allah sebutkan ciri-cirinya. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakitnya bukan penyakit liver atau penyakit kanker hati atau tumor hati atau penyakit hepatitis, bukan. Penyakit hati di sini adalah ya penyakit kenifakan, kemunafikan itu tadi. Ya. Di dalam hati mereka ada penyakit keraguan kepada Islam, ya, ragu-ragu kepada ajaran Islam atau benci kepada ajaran Islam. Fazadahumullahu marada. Kalau ada orang ada penyakit di dalam hatinya lalu tidak mau berobat, tidak mau bertobat dan tidak mau berobat, fazadahumullahu marada, maka Allah pasti menambah kepada mereka penyakit itu, makin parah penyakitnya. Walahum, dan untuk mereka yang seperti itu azabun alimun, azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, karena apa yang mereka dustakan, karena apa yang mereka telah berdusta, yang selalu mereka berbuat dusta. Di orang yang suka berbohong berarti orang itu punya penyakit dalam hatinya. Dan penyakit itu tidak akan bisa sembuh kecuali Allah yang menyembuhkan.
dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hepar dan konsultan SPPD, konsultan hepatologi, ya. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan tentang hati dan saluran cerna, nggak bisa ngobati orang yang hatinya sakit karena sakit munafik, nggak bisa. Yang bisa ngobati cuma Allah saja. Tuh, ya. Itu lagi ciri-ciri mereka, orang-orang yang merasa beriman tapi oleh Allah tidak diakui keimanannya. Selain mereka itu imannya hanya untuk menipu manusia, menipu orang beriman, dan itu juga maksudnya mau menipu Allah gitu. Padahal tidak bisa menipu Allah, mereka menipu diri sendiri saja. Ciri berikutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, qalu, mereka menjawab, mereka berkata, innama nahnu muslihun, innama sesungguhnya tiada lain, nahnu kami ini, muslihun, orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada manusia, kata Allah, ketika dinasihati, diomongi, dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, itu maksudnya adalah janganlah kalian berbuat kemaksiatan di muka bumi. Kemaksiatan itu apa? Ya semua dosa yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Termasuk berbohong, termasuk berzina, termasuk berjudi, termasuk korupsi, termasuk menzalimi orang, berbuat zalim, termasuk curang dalam takaran dan timbangan, itu termasuk perbuatan yang merusak di muka bumi ini. Nah itu dilarang. Orang-orang munafik ketika dilarang berbuat dosa, mereka menjawab, kami ini berbuat baik kok. Dikatakan, dulu guru saya mencontohkannya begini. Dulu kami mencontohkannya begini. Kalau ada manusia ditegur, kenapa saudara menjadi kepala daerah di sini membiarkan ada kompleks-kompleks pelacuran? Kenapa? Dibuka terang-terangan, diizinkan. Kenapa? Padahal itu kan dilarang oleh agama Islam. Kan dilarang itu. Loh, kami ini tidak berbuat kerusakan, kami memberi kesempatan. Mereka itu tidak bisa kerja kecuali begitu. Itu bukan pelacur, itu PKS, PSK itu. Salah ngomong lagi saya. Itu PSK itu pekerja, itu bukan pelacur. Mereka itu PSK, pekerja seks komersil. Nah, kalau ada manusia ditegur, ini kami bukan kerusakan kok, kami berbuat baik, ngasih mereka lapangan pekerjaan kok, gitu katanya. Ini contohnya dulu guru kami itu. Dan yang lain-lain nanti banyak contohnya ini Pak, ya. Pokoknya intinya kalau dilarang berbuat kerusakan, jawabnya kami berbuat baik kok. Itu ciri-ciri orang munafik. Nah, ini contoh kalimat dalam Al-Quran yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di muka bumi adalah berbuat maksiat. Nah, terus dikatakan oleh Allah, ala innahum humul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan di bumi, walakin la yas'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari, tidak mengerti, tidak paham. Tuh ya. Nah, kita kembali ke surat yang sedang kita pelajari, surat Al-Kahfi tadi. Allah menyatakan, wa qadaina ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marratain, dan sungguh benar-benar kami telah menetapkan kepada Bani Israel, sungguh benar-benar kalian akan berbuat kerusakan. La tufsidunna yuridul ma'asi, yang dimaksudkan oleh Allah, yang Allah maksudkan adalah al-ma'asi. Berbuat kerusakan adalah berbuat kemaksiatan, atau berbuat ini, dan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi adalah khilafah ahkami Taurat. Yang dimaksud dalam ayat ini, orang-orang dulu yang beriman kepada Taurat dilarang menyelisihi hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, tapi mereka tetap melanggar.
Salah satu larangan yang ada dalam kitab Taurat itu mereka dilarang bekerja mencari ikan di hari Sabtu. Ada larangannya dalam kitab Taurat. Jadi kenapa hari Sabtu dilarang? Karena itu harinya untuk beribadah. Itu untuk umat zaman dulu, umatnya Nabi Musa. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW hari Jumat. Hari Jumat itu hari untuk ibadah. Mestinya hari libur itu hari Jumat, bukan hari Ahad. Tapi kita di Indonesia ini orang Islamnya ikut-ikut hari Ahad. Padahal itu hari istirahatnya orang Nasrani. Tapi kita ngikut mereka. Kenapa? Karena pemerintahnya memutuskan begitu. Ya, padahal hari libur itu hari Jumat khusus beribadah, persiapan untuk sholat Jumat, banyak baca Quran, banyak baca sholawat, ya, banyak baca ayat Quran, terutama surat Al-Kahfi, surat Yasin dan sebagainya. Nah dulu orang Yahudi itu sudah dinyatakan oleh Allah bahwa mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya, marrota ini 2 kali kata Allah. Ya, ini perbuatan mereka yang dimaksud merusak adalah perbuatan maksiat mereka dan perbuatan mereka yang menyelisihi hukum-hukum Taurat. Itu dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Mereka langgar. Caranya melanggar bagaimana? Jumat, hari Jumatnya, Jumat sore mereka masang jala. Gak tahu kalau sini namanya apa ya, nelayan yang untuk mancing ikan tuh masuk ke daerah situ loh. Kalau nelayan tuh tahu namanya tuh. Orang-orang Kuala Pembuang itu banyak itu yang kerjanya di laut itu apa? Masang perangkap itu loh, perangkap ikan. Ya, itulah nggak karepku itu jenenge apa? Terserah yang namanya apa. Dulu mereka dilarang mencari ikan dari Sabtu. Mereka tidak cari ikan dari Sabtu, tapi mereka memasang jala di hari Jumat, itu hari Sabtunya, Jumat sore malam sampai hari Sabtunya mereka enggak cari ikan benar-benar. Tapi hari Sabtu sorenya mereka buka itu apa namanya, jalannya tadi dapat ikan. Itu ngakali aturan Allah mereka itu. Nah, itu kelakuan orang Yahudi itu gitu, menyalahi, mengakali hukum Tuhan, hukum Allah itu diselisihi itu. Nah, ini yang dimaksud dengan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kemaksiatan atau menyelisihi Taurat. Terus latuf sidunna. Saya sambung tadi ya. Ada larangan kepada orang Yahudi dalam kitab Taurat tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Ternyata di hari Sabtu itu justru ikan itu ada muncul ke permukaan, ngece itu apa? Ngejek. Jadi mereka, aduh banyak ikan ini. Ini hari Sabtu, kita nggak boleh mancing, ya sudah. Itu memang Allah menguji mereka itu. Di hari Sabtu, di hari lainnya ikan nggak kelihatan. Begitu hari Sabtu ikan pada muncul. Ini untuk menarik hatinya orang Yahudi tadi supaya mancing gitu. Tapi kalau orang sekarang mancing hari Sabtu nggak apa-apa. Orang umat Islam nggak apa-apa, mau mengunjung hari Sabtu nggak apa-apa. Ya, jadi boleh-boleh saja karena itu tidak berlaku buat kita, berlaku buat umat terdahulu itu. Ya. Jadi la tufsidunna, sungguh benar-benar kalian akan berbuat kerusakan fil ardi di bumi marrotain 2 kali. Ya, ini berbuat kerusakan 2 kali, yakni ardo Misra. Mereka berbuat kerusakan di bumi Mesir. Menurut tafsir ini, tafsir apa namanya nih? Mafatihul Ghaib, ya. Kemudian wala ta'lunna uluwan kabira. Ini dihapus ya. Wala ta'lunna, dan sungguh benar-benar kalian akan menyombongkan diri uluwan kabira, dengan kesombongan yang besar. Ini juga sifat Bani Israel. Termasuk sifat orang-orang Israel sekarang ini mewarisi sifat Bani Israel itu. Mereka merasa sebagai negara yang paling kuat, super power, senjatanya yang paling lengkap. Negaranya kecil tapi senjatanya mengalahkan negara-negara lain. Nah, mereka sombong sekali itu orang Israel itu. Mereka punya dom yang ternyata sudah di bom, di rudal sama rudalnya Iran, tembus juga akhirnya ya. Ya, karena mereka itu sifatnya begitu, menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.
yakni ya kata Imam Fakhrul Razi, annahu yakunu isti'la'uhum 'alan nas. Bahwasanya ada kesombongan mereka, ada kesombongan kalian 'alan nas terhadap orang bighairil haqqi, dengan tanpa hak, ya, isti'la'an 'aziman, dengan kesombongan yang besar. Li'annahu, karena yuqalu, dikatakan likulli mutajabbirin, kepada setiap orang yang merasa besar dikatakan qad ala wa ta'azzama. Ini masalah bahasa, ya. Orang yang menyombongkan diri dikatakan qad ala, sungguh dia telah merasa tinggi, wa ta'azzama, dan merasa besar. Jadi orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi sehingga orang lain tidak boleh melawan dia, itu orang yang sombong. Tuh, nah kita jangan begitu. Ini tafsir tafsir Mafatihul Ghaib sampai sini aja. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya begini. Ya, jadi wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu, sungguhnya dia Allah qada telah menetapkan ila bani Israil, kepada bani Israil, fil kitab, dalam kitab, yakni kitab Taurat maksudnya, yaitu taqaddama ilaihim, Allah sudah mendahulukan kepada mereka berita atau pemberitahuan, wa akhbarahum fil kitab, dan Allah telah memberitakan kepada mereka barang-barang Bani Israil dalam kitab suci mereka, alladzi anzalahu, yang Allah telah menurunkannya alaihim kepada mereka, annahum, bahwa mereka Bani Israil sayufsiduna, sungguh mereka akan berbuat kerusakan fil ardi, di bumi ini, marrataini, 2 kali, wa ya'luna uluwan kabiran, dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ya, yang dimaksud dengan menyombongkan diri ini yatajabbarun, merasa dirinya besar, wa yatghaun, dan mereka melampaui batas dalam perilaku mereka, perbuatan mereka, wa yafjurun, dan mereka selalu berbuat dosa 'alan nas, terhadap manusia. Ya, maksudnya qadaina taqaddamna ilaihi, kami telah memberitakan kepada mereka, kepada orang Bani Israil tadi, wa akhbarna bidzalika, kami mengabarkan kepada mereka, ini sama, ya. Tapi tetap saja mereka berbuat kerusakan. Nah, yang dimaksud dengan ini, Bani Israil berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali, itu maksudnya apa? Ini yang para ulama berselisih pendapat mengenai kapan Bani Israil itu buat kerusakan. Ini ada penjelasannya, ada dalam kitab tafsir Al-Baghawi, ini dia, ya. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab, dan sungguh benar-benar kami telah menetapkan kepada Bani Israil dalam kitab itu, dalam kitab Taurat, ya. Ini ada riwayat rawa Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, telah meriwayatkan hadis ini, riwayat ini Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri, an Mansur ibn al-Mu'tamir, dari gurunya yang bernama Mansur bin al-Mu'tamir, an Rib'in, dari gurunya lagi yang bernama Rib'i ibn Hiras, an Hudzaifah, dari sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu an. Qala, Hudzaifah sahabat Nabi berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bani Israil, sesungguhnya orang-orang Bani Israil, lamma tadau, ketika mereka telah melampaui batas dalam perbuatan mereka. Dengan apa perbuatan mereka yang melampaui batas? Yang melanggar kitab Taurat itu, ya. Wa qatalul anbiya, dan mereka telah membunuh para nabi. Ba'atsallahu alaihim, Allah kemudian membangkitkan, mengutus kepada mereka, Allah membangkitkan kepada Bani Israil Malika Faris, raja atau raja Persia yang bernama Bukhtanasor. Kalau kita dalam sejarah dunia mengatakan Nebukadnezar, itu Bukhtanasor, raja Bukhtanasor, raja Persia, menguasai orang Bani Israil. Jadi wilayah Bani Israil diduduki oleh raja Bukhtanasor ini. Wa kana Allahu, dan adalah Allah, mallakahu, telah memberi kekuasaan kepada raja ini tadi, raja Bukhtanasor ini, selama berapa mereka berkuasa menindas Bani Israil, Pak? Karena perbuatan maksiatnya mereka kepada Allah, lalu dijajah. Hati-hati loh, Pak. Bangsa Indonesia ini kalau tidak berhenti berbuat maksiat
tidak berhenti minum minuman keras, tidak berhenti memakai narkoba, tidak berhenti menjual narkoba, menjadi bandar narkoba atau pengedar narkoba, tidak berhenti menjadi pemain judol, judi online atau menjadi pelaku judol. Kalau sampai tidak berhenti, Allah bisa kirim bencana juga sama seperti pada Bani Israel. Hati-hati. Dan bencananya apa? Kalau sampai terjadi seperti yang telah menimpa Bani Israel, mereka akan dijajah oleh bangsa lain. Jangan-jangan nanti kita dijajah oleh Tiongkok ini, oleh Cina. Karena Tiongkok sudah mengedarkan narkoba bertonton menurut laporan ya dalam berita-berita itu untuk merusak generasi ini. Yang mereka sudah kena narkoba, Pak, Masya Allah. Dan ternyata Pak, yang namanya narkoba itu bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang selain dari kita. Banyak di antara orang kita, orang Islam yang pakai narkoba, Pak, Masya Allah. Jadi ini saya peringatkan kepada semua saudara-saudara kita, saudara saya sebangsa setanah air, terutama yang muslim ya. Janganlah kita berbuat kemaksiatan kepada Allah dengan meminum minuman keras atau meminum narkoba, makai narkoba atau menjual narkoba atau menjadi bandar narkoba atau pengedar narkoba. Jangan pula menjadi penipu, pembohong, jangan. Nanti Allah bisa mengirim azab dengan apa? Berupa Allah membangkitkan suatu bangsa yang akan menindas bangsa kita. Itu bisa terjadi itu. Sebagaimana dulu pernah terjadi pada Bani Israel yang mulanya dinyatakan oleh Allah bahwa Bani Israel adalah bangsa yang paling mulia di seluruh alam. Itu Allah sudah memuliakan Bani Israel dari manusia, dari bangsa lain seluruh alam. Tapi mereka rusak sendiri itu kemuliaan yang Allah berikan dengan perbuatan maksiat. Akibatnya apa? Allah membangkitkan raja yang menguasai daerah mereka selama sab'ami'ati sanatin, 700 tahun. Dijajah 700 tahun oleh Raja Bukhtanasor ini. Fasara ilaihim hatta dakhala Baital Maqdis. Maka berjalanlah raja ini tadi dengan semua tentaranya ilaihim kepada Bani Israel hatta sampai ya mereka menguasai menduduki daerah kekuasaan Bani Israel hatta dakhala sampai ada di antara tentara Raja Bukhtanasor yang masuk ke Baitul Maqdis, Masjid Baitul Maqdis itu atau Masjid Al-Aqsa, fa hasaraha lalu mengepungnya, wa fatahaha dan merebutnya, wa qatala ala dami Yahya ibni Zakaria alaihissalam, dan telah membunuh atas nabi mereka yang bernama Yahya bin Zakaria alaihissalam. Itu mereka telah membunuh di Masjidil Aqsa orang-orang Bani Israel yang sedang beribadah dalam Masjidil Aqsa tadi, tempat di mana Yahya bin Zakaria alaihissalam dulunya tinggal di situ selama sab'ina alfan 700.000 ya 70.000 tahun 70.000 tahun 70 tahun ya itu 70.000 ya benar ya sab'ina alfan 70.000 tahun tuh. Summa Sabah kemudian orang-orang Raja Bukhtanasor dan orang tentara ini memboyong ahla penduduknya tuh. Jadi penduduk Masjidil Aqsa sekitar itu dikuasai dan direbut semuanya itu oleh ini wasalaba dan memboyong wasalba hulliya Baitul Maqdis dan merampas dan memboyong semua perhiasan yang ada di Baitul Maqdis tadi. Wastakhraja minha dan mereka mengeluarkan dari dalam Masjidil Aqsa tadi, Baitul Maqdis tadi sab'ina alfa ya, mengusir menyuruh keluar dari sekitar Masjidil Aqsa atau Masjid Baitul Maqdis tadi, mengusir sab'ina alfan wa mi'ata alfin. Itu memboyong dan mengeluarkan sebanyak 700.000 ditambah 100.000 ajalah. Ini ajalah itu kan bentuk perhiasan ya, ajalah min hulliyin. Semua makanan dan semua perhiasan min hulliyin dari berbagai macam perhiasan. Jadi pendek cerita
Bani Israil dikuasai oleh raja lain, negaranya diduduki oleh bangsa lain, harta kekayaannya dirampas oleh bangsa lain. Lalu ketika Nabi berkata seperti itu, kultu, aku Hudzaifah bin Yaman bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karena Baitul Maqdis aziman, adalah Baitul Maqdis kan tempat yang agung. Kenapa sampai diduduki oleh raja kafir Bukhtanasor ini? Qala, Nabi menjawab, ajal, ya. Memang Baitul Maqdis itu tempat yang agung, yang banahu Sulaiman ibnu Dawud, telah membangun Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu Nabi Sulaiman putra Nabi Dawud. Membangunnya min zahabin, dari emas, wa fiddatin dan perak, wa yakut dan dikasih perhiasan berupa yakut, wa zabarjat, nah, dan batu mulia yang lainnya namanya zabarjat ini tadi. Wa kana umuduhu zahaban, dan asalnya tiang-tiang Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu asalnya itu semuanya dari emas. Yang a'tahullahu dzalika, Allah telah memberikan kepada Nabi Sulaiman semuanya itu. Tapi wasakhara lahu syayatin, telah menguasai kepadanya setan-setan yang ya'tunahu, mendatanginya bihadil asya, ya, dan seterusnya. Ini ceritanya panjang, Pak, kita sambung besok pagi insyaallah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.